Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pita Goals. Terima kasih sudah sowan ke video ini. Mohon dukungannya ya dengan like, subscribe, dan komen. Nah, tiba saatnya pada pembahasan video ini, pembahasan hak atas tanah sebagaimana bagan struktur hukum tanah pada video-video sebelumnya. Bicara tentang hak atas tanah, tentu saja kita harus kembali ke tahun berapa? Tahun 1960, yaitu ke Undang-Undang Pokok Agraria kita, atau disebut apa? UU-PA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Udah sampai hafal ya teman-teman ya, udah mulai hafal ya sekarang. Nah, hak atas tanah. Nih, ngomongin hak atas tanah. Tapi teman-teman udah tahu belum pengertian tanah yang dimaksud dalam hukum pertanahan kita? Gak usah ngira-ngira, langsung aja ke aturannya. Yuk. Pasal 4 UU PA mendefinisikan bahwa tanah adalah permukaan bumi. Tanah ini didefinisikan lagi dengan lebih terperinci, di mana di aturan pasti udah hafal juga, udah sering banget disebut di peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Karena ini diulang-ulang terus dalam video-video sebelumnya juga, aku yakin teman-teman udah hafal sih. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas tanah dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Nah, berdasarkan PP tersebut, hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah. Nah, bentar ya, pelan-pelan aku coba sambungin dengan video sebelumnya biar lebih mudah dimengerti. Ingat nggak hak bangsa Indonesia pada video sebelumnya? Kita balik ke Undang-Undang Dasar ya. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian kita lompat ke pasal 1 UU PA. Pasal 1 UU PA menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya di wilayah NKRI ini merupakan kekayaan nasional. Nih, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya di wilayah NKRI ini merupakan kekayaan nasional. Dan semua itu tadi memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan bangsa Indonesia. Nah, atas dasar pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 1 UU PA yang tadi aku sebutkan, diaturlah hak menguasai negara atas tanah. Ingat ya, hak menguasai negara atas tanah. Hak tersebut diberikan oleh rakyat kepada negara melalui undang-undang atas dasar bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Nah, aturan ini ada di pasal 2 UU PA. Teman-teman udah download kan UU PA-nya? Nah, hak menguasai negara ini memiliki kewenangan-kewenangan. Yang salah satu kewenangannya adalah untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Udah mulai nyambung-nyambung kan? Nah, dari sinilah ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah tadi loh. Yang mana itu dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta dapat juga dimiliki oleh badan-badan hukum gitu.
Nah, hak atas tanah yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah ini memberikan kewenangan untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, memelihara tanahnya tadi, ya. Nah, kita lanjut ke unsur hak atas tanah. Hak atas tanah memiliki dua unsur, yaitu unsur pribadi, bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah bisa menggunakan tanahnya untuk kepentingan pribadinya. Tuh, tanah-tanah aku mau apa terserah aku gitu kalau secara ininya ya. Tapi tunggu dulu, tanah juga memiliki unsur kebersamaan. Nah, bukan hanya unsur pribadi, tanah juga memiliki unsur kebersamaan. Yang mana unsur kebersamaan itu tergambar dalam pasal 6 UU PA yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Bahwa setiap orang selain mempunyai hak pribadi juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Gitu ya. Punya hak pribadi, suka-suka kita secara pribadi, tapi hak pribadi kita tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, ya teman-teman ya. Nah, kepentingan umum pada UU PA diatur dalam pasal 18 yang merupakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Hak-hak atas tanah tersebut dapat dicabut tapi dengan syarat harus memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Itu pasal 18 UU PA. Pasal 18 UU PA ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah, bahwa pencabutan atas hak mereka itu dimungkinkan, tetapi syaratnya harus disertai dengan ganti kerugian yang layak, yang mana kemudian diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Jungto Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Boleh aturannya ini di-download terus dibaca-baca untuk tambah-tambah pengetahuan ya. Nah, sekarang kita ke sifat hak atas tanah. Hak atas tanah memiliki dua sifat, yaitu sifat primer dan sifat sekunder. Bersifat primer apabila hak tersebut bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, sehingga untuk memperolehnya harus mengajukan kepada negara, yaitu melalui kantor pertanahan. Nah, sifat primer hak atas tanah ini berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Nah, hak atas tanah yang bersifat sekunder merupakan hak atas tanah yang tidak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, tetapi dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah, yaitu berupa hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Nah, aturan ini diatur dalam pasal 53 UU PA. Aduh, kayaknya udah dulu sekian video kali ini. Udah serik-serik. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga saya dan teman-teman selalu sehat. Sekian dulu videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap simak video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.